Shalom, saudara, bayangkan sebuah karpet keset di depan rumah Anda. Setiap hari diinjak, terkena debu, kotoran, tetapi tetap ada di sana. Banyak orang kadang memperlakukan kasih setia Tuhan seperti keset. Diinjak dengan dosa, diremehkan dengan sikap hidup yang tidak menghargai anugerahnya. Tetapi hesed, kasih setia Tuhan dalam bahasa Ibrani itu hesed. Itu jauh berbeda dari keset. Hesed adalah gambaran dari kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, yang menopang, memelihara, dan menyelamatkan kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan kasih setia Tuhan yang luar biasa ini dan bagaimana kita harus meresponsnya dengan hidup yang taat dan setia. Saudara, hesed adalah bukti kesetiaan Tuhan yang tak berkesudahan. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, Nabi Yeremia menulis ayat ini di tengah situasi yang kelam. Bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan, kota Yerusalem hancur dan mereka hidup dalam penderitaan. Namun di tengah penderitaan seperti itu, Yeremia menegaskan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Setiap pagi, kasih dan rahmatnya selalu baru. Saudara, dalam hidup kita, mungkin kita menghadapi kesulitan, kekecewaan, atau rasa bersalah karena dosa. Namun kasih setia Tuhan tidak tergantung pada keadaan atau kesetiaan kita. Ia tetap setia karena itu adalah sifatnya. Apakah kita sering melupakan kasih setia Tuhan, terutama ketika hidup terasa sulit? Saudara, hesed Allah yang paling nyata itu ada di dalam Kristus. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kasih setia Tuhan itu memuncak di kayu salib, di mana Yesus menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita yang tidak layak. Saudara, hesed harus diresponi dengan kehidupan yang taat. Mazmur 103 ayat 17-18 berkata demikian. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, hesed Tuhan itu tidak hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk diresponi. Dan ayat ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan diberikan kepada mereka yang hidup dalam takut akan Dia dan memegang perintah-perintahnya. Saudara, pertanyaannya, apakah hidup kita mencerminkan penghargaan terhadap kasih setia Tuhan atau justru kita menyalahgunakan anugerahnya dengan hidup dalam dosa? Banyak orang menganggap kasih setia Tuhan itu sebagai alasan untuk berbuat sesuka hati. Seolah-olah Tuhan akan terus maklum dengan dosa kita. Namun kasih setia Tuhan seharusnya mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan, bukan sebaliknya. Saudari, di dalam Yohanes 14 ayat 15 Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, mengasihi Yesus berarti hidup dalam ketaatan sebagai respons atas kasih setianya. Hesed tidak boleh diremehkan atau diinjak-injak seperti keset. Ibrani 10 ayat 29 berkata demikian, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan ke atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak boleh disalahgunakan. Ketika kita meremehkan hesed Tuhan, itu sama saja dengan menghina darah Kristus yang telah dicurahkan untuk kita. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan buat kita, apakah hidup kita seperti orang yang menginjak-injak kasih setia Tuhan? Mari berhenti meremehkan kasih setia Tuhan dengan kehidupan di dalam dosa yang terus dipelihara, dosa-dosa favorit. Tetapi sebaliknya, hiduplah dengan setia, dan kesetiaan kepada Tuhan itu berarti kita menghargai kesetiaan kita, kesetiaan Tuhan kepada kita. Pengorbanan Kristus di salib adalah anugerah terbesar. Ketika kita memahami betapa besar harga yang telah dibayar untuk keselamatan kita, hati kita seharusnya dipenuhi dengan rasa syukur yang mendorong kita untuk hidup setia kepadanya. Hesed itu membawa kepada transformasi hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.